Kalau saya ada satu permintaan yang bisa dikabulkan, saya ingin balik lagi ke saat-saat saya SMP. Kenapa? Karena banyak banget hal penting yang saya lewatkan di masa itu. Saya pikir akan lebih baik ketika saya melakukannya dulu saat saya masih SMP. Untuk itu, kamu yang saat ini ada di masa SMP, kamu masih memiliki kesempatan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan usia 17 tahun nantinya. Suka nggak suka, siap nggak siap, kamu akan segera sampai di usia 17 tahun. Kamu yang biasanya nggak merasa dalam hidup ada masalah, jalanin hidup, ya sekedar jalanin, enjoy aja gitu kesehariannya. Emang sih nggak ada yang ngelarang juga. Tapi kamu akan kaget ketemu masalah yang tiba-tiba muncul di usia 17 tahun. Usia 17 tahun kalau diibaratkan panas sinar matahari, usia ini adalah panas tengah hari yang sedang kuat-kuatnya, yang paling bikin silau bagi mata yang memandangnya. Selain pertumbuhan fisik secara pesat, pemikiran dan perasaan kamu juga ikut menguat. Kamu jadi semakin kepo sama banyak hal menarik, perasaan terhadap sekitar juga akan meningkat. Termasuk rasa tertarik kita terhadap seseorang. Yang harus sama-sama kita pikirkan adalah kekuatannya mau digunakan untuk apa ya. Ibarat kendaraan, bensinnya mau dipakai untuk jalan kemana, ke timur atau ke barat, atau ke selatan. Kemana aja boleh asal jangan ke utara, karena utara itu tidak terlalu akrab dengan perasaan. Perasaan itu sulit untuk diutarakan. Jika tanpa persiapan, masa-masa ini akan menjadi masa di mana kita sering merasa beban. Maju salah, mundur salah, muter juga salah. Akhirnya rebahan. Misalnya saat kita sedang penasaran dengan banyak hal yang menyenangkan. Apakah hal ini akan selamanya menyenangkan atau justru kedepannya akan menjebak dalam lingkaran yang menjerumuskan? Diikutin salah, gak diikutin, penasaran. Dua-duanya kita gak tahu mana yang harus dilakukan. Juga saat kita menyukai seseorang atau disukai oleh seseorang, apa yang harus kita lakukan supaya tidak mengambil langkah-langkah yang kedepannya merepotkan? Mau menyatakan perasaan tapi gak siap beranjak dari tata surya jika ditolak agar bisa segera menghilang. Seandainya pun diterima, tentu akan muncul rasa senang. Tapi seberapa lama sih rasa senang ini akan bertahan? Seberapa yakin juga kita kalau ini tidak akan menjadi masalah di fase selanjutnya dalam kehidupan? Atau cukup dipendam berharap perasaan ini bisa diredam? Kamu harus pilih satu langkah yang bisa menyelamatkanmu dari kena mental yang tertancap begitu dalam. Masih banyak lagi masalah yang membuat kamu tidak nyaman di usia ini. Muncul sesekali, tapi nggak juga berhenti. Bahkan ada beberapa yang merasa udah nggak kuat lagi, sampai-sampai kepikiran buat COD-an sama malaikat maut karena sudah kehabisan stok sabar di level ini. Nauzubillah. Nah, ada hal penting yang harus kamu miliki sebelum usiamu masuk 17 tahun. Itulah karakter. Iya, karakter. Bukan karakter secara fisik yang udah kita miliki dari lahir ya guys, tapi karakter di sini adalah sifat dan sikap yang selalu melekat dengan kita. Kalau kamu sudah menginstal karakter yang baik, maka hal-hal yang melekat dengan kita akan menjadi baik. Perlahan-lahan sih, walaupun jauh dari kata sempurna. Tapi jika keliru dalam menginstal karakter, maka hal itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita ke depannya. Gimana sih agar kita punya karakter yang menjaga kita tetap strong, tetap kuat dari masalah yang muncul di usia 17 tahun? Agar tidak terombang-ambing seperti kapas yang ditiup angin, yang gak tahu apa yang sedang dilakukan karena hanya mengikuti arah angin. Sampai ujungnya di mana kita sendiri juga gak tahu kenapa bisa sampai di situ. Ya, itulah kapas yang ditiup angin. Ini dia 3 hal yang harus kamu miliki agar siap saat usia 17 tahun. Yang pertama, selain kamu mikirin potongan rambut, sabun wajah, dan warna pakaian yang cocok untuk kamu juga harus punya yang namanya kesadaran yang benar.
Kesadaran inilah yang akan menjaga kamu dari hal-hal yang bisa menjerumuskan karena rasa penasaranmu. Percuma kan kalau secara fisik kamu oke, tapi kesadaranmu terganggu karena kecanduan narkoba, game online, atau yang lainnya yang mengganggu kesadaranmu. Hal kedua yang harus kamu miliki sebelum usia 17 tahun adalah kemauan yang benar. Kemauan ini adalah energi yang akan menjadikanmu tetap produktif tanpa diminta, tanpa disuruh, atau dikasih aba-aba oleh orang lain. Contohnya, kalau kita lihat orang yang gak minat sama olahraga, saat disuruh lari sekuat tenaga, pasti jawabannya enggak. Kalaupun terpaksa karena mau diambil nilai, ngeluhnya ada aja. Seandainya larinya juga seadanya, kayak gak niat gitu. Padahal kalau dia mau, dia bisa. Buktinya saat dia sedang dikejar anjing atau sedang ada bencana, pasti dia langsung lari sekuat tenaga tanpa disuruh, diminta, atau dikasih aba-aba. Inilah pentingnya kemauan yang benar. Gimana caranya agar kita memiliki kemauan yang benar? Kamu bisa cek apakah kemauan itu sering muncul karena ada pemicunya atau muncul dari rencana yang kamu buat. Kita percaya kalau kamu sedang pingin banget untuk naikin rating akun game, naikin follower, punya hewan peliharaan yang lucu, banyakin foto-foto keren, atau punya style yang oke. Walaupun gak salah, tapi kemauan ini mudah hilang guys. Seperti mau ke toilet harus ada rasa mulesnya dulu. Juga rasa lapar yang mendorong menuju tempat di mana makanan berada. Ini adalah jenis kemauan yang munculnya sesekali, seringkali hilang saat situasi dan kondisinya sudah berganti. Karena memang kemauan ini sangat lemah dibandingkan kemauan yang muncul karena rencana seseorang yang sudah dibuat. Nah, gimana kalau kamu belum punya rencana? Tenang aja, itu wajar kalau hal pertama yang sebelumnya kamu belum kuat. Itulah pentingnya kesadaran yang benar yang akan berdampak pada kemauan yang benar. Nah, untuk mendalaminya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Hal ketiga yang harus kamu miliki adalah pedoman yang benar. Banyak di antara mereka yang berada di usia 17 tahun menjadikan hal-hal yang kurang tepat sebagai pedoman, atau lebih tepatnya sesuatu yang lebih sempurna kalau kita ikutin. Ada yang mengikuti kebanyakan orang, ngikutin idola, teman, senior, apalagi kalau lagi bucin. Padahal tanpa pedoman ini, kesadaran dan kemauan kita tidak bisa terarah. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi sebaliknya, atau malah ngerasa serba salah. Ibaratnya kita sedang kebelet, tapi nggak tahu di mana posisi toilet. Kebayang kan, mau lari sekejang apa juga kita nggak tahu. Apakah tenaga kita udah digunain di jalan yang tepat atau belum? Nah guys, ada gak sih satu hal penting yang bisa kita jadikan pedoman untuk kita ikuti di antara banyak hal tersebut? Bukan berarti hal lainnya nggak penting. Maksudnya adalah ketika kita bisa jadi followernya, kita akan merasa cukup tanpa ada rasa kekurangan lagi. Kurang uang jajan, kurang glowing, kurang trendy, apalagi kurang kasih sayang. Kita akan merasa cukup dengan itu. Ya, itulah agama. Agama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sih menjadikan agama sebagai pedoman hidup? Nah, ini juga akan kita dalami pembahasannya di kesempatan selanjutnya. Itu dia 3 hal yang harus kamu miliki sebelum usia 17 tahun. Kesadaran yang benar, kemauan yang benar, dan pedoman yang benar. Dan kalau kamu mau ikutan untuk bahas lebih lanjut, kita dari komunitas BTS atau Buletin Teman Surga sedang bikin kelas tatap muka. Bagi kamu yang cocok waktunya bisa langsung di nomor ini. Insya Allah bersama Islamic Motivator Kak Abdul Hakim di tanggal 17 Juli. Jangan sampai kamu kehabisan kursi karena ini terbatas untuk kamu. Iya, untuk kamu.